Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Abrasi di pantai Tanah Ampo, Kecamatan Manggis, Karangasem, semakin parah. Anak buah kapal yang hilang dalam musibah terbaliknya kapal motor Dolphin Cruise 2 akhirnya ditemukan tewas. Dua 12 ekor rusa timor dikembalikan ke habitatnya di alam bebas Taman Nasional Bali Barat. Dua 12 ekor rusa timor ini akhirnya kembali ke habitatnya di alam bebas Taman Nasional Bali Barat. Rusa timor dilepas di area pelataran El Harmoni di Buleleng pada hari Rabu lalu dan merupakan kerjasama Bali Zoo dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam serta Balai Taman Nasional Bali Barat. Kegiatan ini juga dalam rangka menyambut Hari Konservasi Alam Nasional 2025 dan ulang tahun ke-23 Bali Zoo. Ke-12 rusa tersebut terdiri dari 6 rusa jantan dan 6 betina. Mereka berusia 4 bulan hingga 7 tahun dan sudah menjalani masa penyesuaian terhadap habitat yang baru atau habituasi sejak 30 Juli 2025. Selain itu, rusa tersebut juga hasil pengembangbiakan dari 70 ekor rusa yang kini dirawat Bali Zoo. Saat ini di Bali Zoo sudah ada 70 rusa dan 12-nya sudah kami bawa ke sini, yaitu tanggal 30 Juli kemarin sudah melakukan masa habituasi. Jadi kita melakukan proses adaptasi dulu sehingga nanti satwanya bisa lepas secara mandiri untuk mencari pakannya seperti itu. Untuk yang dilepas liarkan hari ini kita ada 12 rusa, 6 jantan dan 6 betina mulai dari usia 4 bulan sampai 7 tahun. Perkembangbiakannya cepat atau lambat ini? Kalau untuk rusa termasuk cepat Pak, makanya di Bali Zoo cukup banyak sehingga kita meminta bantuan restocking. Karena tujuannya kan untuk penguatan populasi di sini juga dan juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam. Kegiatan ini untuk menjaga populasi dan keseimbangan ekosistem di Taman Nasional Bali Barat. Bahwa konservasi itu tidak hanya milik parsial oleh institusi tertentu, tapi bagaimana keterlibatan dari seluruh pihak, seluruh stakeholder maupun masyarakat itu menjadi bagian terpenting dalam menjaga konservasi itu sendiri. Nah, sehingga dengan harapan bahwa apabila populasinya bisa terjaga, habitatnya juga terjaga, kemudian populasinya menambah, itu juga akan menjadi penilaian tersendiri bagaimana nanti kita usulkan menjadi satwa yang statusnya tidak dilindungi, tetapi upaya konservasi tidak hanya karena dilindungi atau tidak, karena keberadaan satwa yang ada di sini itu juga punya peran penting masing-masing ya. Saat ini populasi rusa timor di Taman Nasional Bali Barat mencapai sekitar 1.000 ekor. Dengan program ini, populasi spesies rusa timor bisa terjaga agar generasi mendatang masih bisa menyaksikannya. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Buleleng. Pizza adalah salah satu makanan paling populer di dunia. Meski berasal dari Italia, pizza saat ini sudah mengalami modifikasi sedemikian rupa, sehingga khas dan cita rasa Italia sudah berubah. Jika Anda berpergian ke Karangasem, tepatnya di Jalan Kiai Haji Samanhudi atau Jalan Veteran pada akhir pekan, Anda akan menemukan pizza dengan bentuk yang unik, yakni pizza cone. Pizza ini barangkali hanya ada di Bali. Meski demikian, banyak orang yang penasaran untuk mencicipinya. Tidak seperti pizza pada umumnya. Pizza ini berbentuk segitiga, menyerupai es krim. Rasa dan toppingnya juga bermacam-macam. Harganya pun murah meriah. Pemilik Pizza Cone, Ishak, mengaku mulai menjual pizza cone sejak tahun 2017. Usahanya sempat jatuh bangun dan kini ia mulai membuka gerai kembali. Kita buka dari
dari 2017 ya, 2017 itu kita sudah mulai buka di Karangasem. Semenjak mulai ada huru hara di Gunung Agung, waktu itu jadi semuanya Karangasem lagi pada panik, akhirnya pada mengungsi, termasuk kita juga mengungsi ke Denpasar. Ya, setelah itu waktu lama karena penerbangan bandara semua tertutup, kurang lebih seperti itu. Terus awal buka lagi kapan itu Pak? Awal buka lagi tahun 2024 kemarin, karena banyak para penggemar-penggemar yang sejak 2017 itu menanyakan kembali kapan membuka lagi. Penggemar-penggemar itu rupanya masih merindukan Pizzakon itu. Akhirnya ya udah, dengan inspirasi dan dari semangat mereka ya kita buka lagi kayak gitu. Ishak menjual 6 rasa Pizzakon dengan topping asin dan manis. Ia mengaku menjual hingga ratusan Pizzakon setiap hari. Kalau kita ikutin sih sebenarnya masih banyak lagi, cuma kita ngikutin sesuai bestseller yang apa aja yang kita produksi lah gitu. Itu yang paling bestseller yang mana Pak? Ada yang double melt, ada yang chicken melt sama beef corn untuk yang tipe cornnya, terus sama coco banana sama coco strawberry itu paling bestseller. Jadi selain pizza yang asin-asin juga ada yang manis-manis gitu. Rasanya enak, toppingnya banyak, dan cara makannya juga gampang, tinggal dibawa aja karena bantunya corn. Pizzakon lebih praktis karena Anda bisa menikmatinya di mana saja. Selain Pizzakon, Ishak juga membuat pizza dalam bentuk aslinya, bundar, juga dengan topping yang melimpah. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Desa Kamasan Klungkung terkenal dengan hasil seni lukis yang banyak diminati wisatawan asing dan domestik. Lukisan tradisional tokoh pewayangan menjadi ciri khas Desa Kamasan. Biasanya lukisan dituangkan dalam media kanvas. Tetapi ternyata yang diminati bukan hanya di media kanvas, tetapi lukisan dapat dituangkan ke media lainnya, seperti ke media anyaman kerajinan bambu bernama sokasi. Selama ini, sokasi merupakan tempat sesaji menghaturkan persembahan dalam kegiatan adat di Bali. Sokasi biasanya berbentuk kotak dan bulat. Salah seorang pelukis di media sokasi adalah Ninyoman Suwardani. Ia telah menekuni seni lukis khas tradisional ini sejak 1991 di Banjarsangging, Desa Kamasan Klungkung. Ini idenya dari mana Bu, kok bisa melukis di wayang? Idenya dari diri sendiri, sama-sama anak-anak sama bapak. Nanti bapaknya yang ngeket dulu, yaitu yang kasih warna sampai finishing. Apa aja Bu yang bendanya untuk selain sokasi bisa dilukis di wayang Kamasan ini? Bisa dari telur bisa, dari kayu, dari telur bisa, dari patok kelapa bisa. Dari apa tuh namanya? Dari bambu bisa, bambu seluring bambu. Proses melukis di media sokasi membutuhkan waktu paling cepat 3 hari hingga 1 minggu. Tahapan melukis diawali dari memberi warna dasar bercampur lem ke media anyaman bambu sokasi. Untuk memperkuat daya tahan warnanya, bambu dijemur. Setelah kering, berlanjut ke pembuatan pola beberapa tokoh pewayangan di masing-masing media sokasi. Kemudian ke tahap pewarnaan ke gambar dasar lukisan. Berlanjut ke tahap terakhir, pengemasan sokasi. Dikasih cat dulu, cat paragon, dikasih lem juga, lemnya supaya melengket atas lemnya ini. Sudah habis itu jemur, sudah dijemur, lalu udah dikasih seket dulu, baru dikasih warna ini supaya banyak ada gini, lain dari lukisan wayang, supaya ada yang seperti membuat gini tempat bunga gitu, beginilah jadinya gitu. Bu, Tiang Bergas, prosesnya dari yang tercepat 3 hari sampai lamanya berapa minggu Bu?
3 hari. Kalau yang kecil 3 hari, kalau yang besar bisa 1 minggu. 1 mingguan ya paling lama. Untuk harga Bu yang termurah sampai termahal berapa? Kalau saat ya jual lukisan karena yang pakai warna 2 dimensi. Kalau orang lain lukisannya kan 1 warnanya, kalau tiang kan 2 warnanya. Ada tipisnya, ada tebalnya. Dan itu kalau sokasi yang jual yang besar itu 500.000. Berarti harga 200.000 sampai 500.000. Seni lukis media sokasi telah menembus pasar mancanegara, seperti ke negara Amerika, Jepang, Inggris, hingga ke negara Perancis. Pemesanan banyak dilakukan pada bulan Agustus hingga Desember. Dalam sekali pemesanan mencapai 50 hingga 100 lukisan media sokasi. Ukuran yang paling banyak diminati adalah yang berukuran kecil yang dibanderol dengan harga 200 hingga 500.000 rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Klungkung. Cukup banyak alternatif tempat berlibur dengan tema yang berbeda dari biasanya bersama anak-anak. Di antaranya, Taman Kupu-Kupu di Kemenung Gianyar. Di taman ini tidak hanya bisa jalan-jalan, tapi juga belajar tentang konservasi kupu-kupu. Saat memasuki Taman Kupu-Kupu, pengunjung akan disambut dengan taman berisi kupu-kupu beraneka warna. Terdapat kurang lebih 15 spesies kupu-kupu di taman ini. Belasan jenis kupu-kupu yang tergolong langka ini berasal dari berbagai daerah di Bali. Di tempat ini wisatawan dapat mengabadikan momen saat bersama kupu-kupu dan mempelajari proses metamorfosis mulai dari kepompong, ulat, hingga menjadi kupu-kupu. Namun sayang, binatang mungil dengan sayap cantik ini hanya memiliki masa hidup rata-rata tidak lebih dari 2 minggu. Oleh karena itu, taman ini juga dibuat untuk menjadi tempat budidaya aneka jenis kupu-kupu. Ratusan kepompong dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Kalau sudah cukup kuat, kupu-kupu akan dipindahkan dari konservasi ke area taman. So far it's been pretty neat. So, like the butterflies, the animals outside. Taman kupu-kupu kami ada 15 jenis daripada kupu-kupu, dan setelah itu juga ada ruangan kepompong yang mungkin customer bisa melihat kupu-kupu dan kepompong yang ada di tempat kami. Taman kupu-kupu ini cocok untuk dijadikan tujuan wisata bersama keluarga, terutama anak-anak. Waktu tempuhnya hanya sekitar 40 menit dari kota Denpasar. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.